Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda tersesat atau kesasar? Sepertinya zaman sekarang sudah sangat kecil kemungkinannya seseorang untuk tersesat. Kenapa? Karena bukankah sekarang itu sudah banyak aplikasi-aplikasi peta di dalam handphone kita. Ada Google Map, Waze, dan lain sebagainya. Harusnya seseorang hanya tinggal mengikuti petunjuk yang ada di dalam aplikasi tersebut agar ia tidak tersasar. Tetapi menurut saya, saudara, meskipun sudah ada aplikasi-aplikasi yang canggih seperti itu, masih saja ada kemungkinan seseorang untuk tersesat. Saya melihat paling tidak ada dua penyebab kenapa seseorang bisa tersesat meskipun ada aplikasi peta dalam handphonenya. Penyebab yang pertama adalah mungkin karena orang tersebut tidak terbiasa atau tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan aplikasi itu. Sehingga pada saat ia menggunakannya, dia bisa salah membaca arah dan tersasar. Atau kemungkinan yang kedua, orang tersebut adalah orang yang ngeyel atau sok tahu. Tidak mau mengikuti petunjuk arah yang ditunjukkan oleh aplikasi, merasa tahu jalan sendiri, akibatnya orang itu bisa tersesat. Saudara, kondisi seperti itu menurut saya bisa terjadi dalam perjalanan iman kita. Apa artinya? Begini saudara, menurut saya dalam kehidupan iman ini kita membutuhkan yang namanya peta iman. Peta iman inilah yang membuat kita tahu kemana arah yang benar. Peta iman inilah yang memandu kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita patut bersyukur karena Allah kita telah memberikan peta itu bagi setiap kita, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang memandu kita secara tegas, yang menuntun kita untuk boleh memilih mana yang benar, sehingga kita tidak tersesat dan kesasar di dalam kehidupan iman kita. Namun saudara, kalau kita mau jujur dalam kenyataannya, seringkali kita pun masih saja tersesat dalam kehidupan iman ini. Mengapa kita dapat tersesat? Menurut saya penyebabnya kembali ada dua hal. Yang pertama saudara, mungkin kita tidak mengerti bagaimana caranya menggunakan peta Allah dalam kehidupan kita. Kenapa kita nggak mengerti? Karena mungkin kita jarang memakainya. Karena kita tidak terbiasa memakai petunjuk atau firman Allah ini dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau kita mau menggunakan peta iman dengan benar, mari kita harus membiasakan diri kita untuk menggunakan firman Allah dalam kehidupan kita. Kita perlu terus menggunakannya hari demi hari, supaya kita terbiasa membaca, mengerti apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Mungkin dalam menjalaninya, kita kadangkala merasa bingung, tapi jangan berhenti. Teruslah memakai peta Allah itu, teruslah memakai kebenaran Allah ini, sehingga kita terbiasa menggunakannya. Penyebab yang kedua, saudara, kita bisa tetap tersesat dalam kehidupan iman kalau kita itu ngeyel dan sok tahu. Allah sudah menunjukkan petanya. Allah sudah memberitahukan arah yang harus kita tempuh. Tapi seringkali kita merasa lebih tahu. Kita merasa bahwa kita tahu mana yang lebih baik untuk kita. Akibatnya apa? Kita meragukan apa yang Allah perintahkan. Kita merasa dapat jalan sendiri, akibatnya kita dapat tersesat. Oleh karena itu saudara, kalau kita mau memakai peta Allah, maka kita harus memiliki ketaatan yang penuh. Percaya sepenuhnya bahwa apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tunjukkan, itu adalah yang benar dan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah para murid dan Tuhan Yesus dalam bacaan kita minggu ini, Matius 21 ayat 1-11, menjadi teladan
bagaimana sikap ketaatan yang penuh ditunjukkan. Kalau kita perhatikan di sana, saudara, dikatakan bahwa saat Tuhan Yesus dan para murid sampai di Betfage, Yesus mengutus 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung yang terdekat. Mereka ditugaskan untuk mencari seekor keledai betina yang tertambat. Yang menarik, saudara, kedua murid ini mengikuti perintah Yesus persis. Mereka tidak banyak tanya, mereka dengan taat melakukan itu. Mungkin pada saat melakukannya, para murid tidak mengerti apa maksud dari perintah Yesus itu. Tetapi dengan ketaatan itulah, para murid akhirnya mendapatkan keledai betina yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam Yerusalem. Dan bukankah masuknya Yesus ke dalam Yerusalem juga menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus taat kepada apa yang diarahkan oleh Bapa di sorga untuk menyelesaikan karya keselamatan umat manusia. Yesus masuk ke Yerusalem dengan ketaatan penuh, dan itulah yang menjadi teladan bagaimana mengikuti peta Allah dengan ketaatan yang penuh. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan bersama. Apakah kita sudah menggunakan peta Allah dengan baik dan benar bersama-sama dengan keluarga kita? Sudahkah selama ini kita membiasakan diri untuk memahami petunjuk dan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita? Sudahkah kita terbiasa menggunakan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam keluarga kita? Dan yang kedua, mari kita renungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh taat mengikuti peta Allah itu dalam kehidupan kita. Atau jangan-jangan selama ini kita menjadi orang-orang yang ngeyel dan sok tahu, sehingga akhirnya kita dapat tersesat dalam kehidupan iman kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat terus menggunakan peta Allah di sepanjang kehidupan yang kita jalani bersama dengan keluarga. Selamat mengikuti dengan taat apa yang menjadi petunjuk dan arahan dari Allah Bapa kita, sehingga kita tidak pernah tersesat dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin.